Selamat datang di Wim Wim Cast. Yuhu. Oke, selamat datang di podcast perdana kita. Perdana kita ya, Yes. ini syuting pertama kita, episode pertama kita. Bener banget. Dan yang perlu teman-teman tahu, ini kita ngadain podcastnya di mana ini, Bung Si? Jelas banget. Bung siapa? Kamu siapa? Bung, sabar dong. Bungkusan. Oke, jawab pertanyaannya teman saya yang sebelah ini. Iya. Kita podcastnya di sebuah kampus. Woi, kita kasih clue dulu ya buat teman-teman yang sedang menonton saat ini. Betul. Kampusnya berletakkan di kota Jakarta Barat. Jakarta Barat dan dekat dengan Stasiun kota. itu dia. Di depan halte busway Pangeran Jakarta. Di depannya ada pohon kelapa. Kalau malam ada tukang pecel lele dengan nasi uduk terbaik di Jakarta Barat. Wow. Gak bercanda. Udah masuk teori bluffing ya. Buat teman-teman boleh datangnya langsung dicobain ya. Tapi kita Ya. nggak di-endorse gitu kan. Sebentar, Bung. Ada pepatah mengatakan yang memang Apa udah tuh? lama banget ya. Tak Apa kenal maka tak sayang. Ya, yang udah kenal aja belum tentu sayang, Ya, boy. yang udah sayang aja udah kenal Bisa ditinggal. Aduh. Makanya aduh sedih banget. Tapi nggak apa-apa. apa-apa. Karena kita sini berharapnya ya bisa kenalan, bisa suka, Iya. bisa lanjut deh. Iya. Ya, pernah ada cerita. Setidaknya ada cerita lah yang biarpun dilupain setidaknya Pernah ada dalam hidup kita ya. ya inget rasa tapi lupa nama lah. Iya. maksudnya pernah rasa cinta, rasa cinta. Jangan berpikir aneh-aneh, rasa cinta. Kita kan milenial harus positif. Harus positive dong. thinking ya. Betul, jangan negatif, nggak boleh. Oke, kita balik lagi ke tadi, kita perkenalan dulu. Betul, perkenalan ya. dulu. Karena kan teman-teman yang di sini ada yang mungkin udah kenal, ada yang belum. Kita kenalan dulu. Nah, mulai dari gue dulu kali ya. Boleh, Ya. boleh. Oke, perkenalin nama gue adalah Leo Liantoro ya teman-teman semua. Bisa dipanggil Bung Leo ya. Buat kalian yang nggak mau ribet panggil saya juga nggak apa-apa. Ya. Ya. Oke, gue ini mahasiswa aktif dari kampus yang tadi disebutin clue-nya. Mau dikasih tahu sekarang? Boleh. Boleh. Boleh dong. Ya, selamat datang di Wiyata Mandala School of Business. Ya, jadi ini podcast diadakan oleh kampus Wiyata Mandala. Betul banget. Dan Nah, nama program kita adalah Wimcast ya. Yes. Nah, jadi di sini gue sebagai mahasiswa aktif semester 7 jurusan manajemen. Nah, kenapa sih lu pilih jurusan manajemen? Ini sekedar pengetahuan aja ya, karena manajemen tuh ilmunya luas, punya banyak peluang kerja ya. Jadi kita tuh bisa masuk ke kalau anak-anak manajemen nih bisa masuk marketing, bisa keuangan, bisa HRD, bisa. Jadi tuh fleksibel lah buat masuk ke perusahaan. Betul banget. Gitu. Nah, itu aja sih. Dan tahun depan ya semester 8 gue skripsi di WIM. Oh, tahun depan berarti ya. Tahun depan. Lu skripsi. Yes. Semoga lulus ya. Iya. Ya kita berharap semoga kali ini Amin. lulus. Tapi kalau nggak lulus ya udah. Ya udah, nggak apa-apa, ngulang ya gitu. Tapi Next. nambah duit lagi dong. Jangan dong. Jangan loh ya, jangan lah ya. Setidaknya Jangan ya, kita doain jangan. aja semoga kalian lulus. Amin. Amin Semoga ya. dapat dosen pembimbing yang care lah. Yang baik, bisa membina. Yang bisa Tapi semua sih bisa membina sih. Cuman yang nggak nyusahin lah intinya gitu. Oh gitu ya, Pak. Ini yang nonton baru selesai. Ditandain Enggak, aja nih ya, Leo ngomong kayak gini nih. Enggak ya. Di Wiyata Mandala itu kita dosen-dosennya baik-baik. Baik-baik ya, Baik-baik, enak-enak lah di sini mah. Karena merasakan kedekatan ya. Ya, oh iya, dan yang paling seru lagi adalah gue ngambil program kuliah sambil kerja. Nah, jadi Oh, lu gue ambil kuliah kelas sambil malam. bekerja? Yes, eksekutif class. Jadi kelas malam start kuliahnya sekitar jam 5:30. Tapi gue bisa batas keterlambatan waktunya tuh sampai jam 6 sore. Nah, jadi pulang kerja, gue kuliah. Enak sih kuliah sambil kerja karena kenapa? Karena kita bisa punya penghasilan, kemudian juga kita berkuliah juga. So, nanti ketika lulus S1 gue punya pengalaman Punya kerja, pengalaman lah yes. ya. Dan ditambah lagi gue juga lulusan S1 sehingga untuk masuk ke dunia kerja setelah lulus S1 udah punya pengalaman itu lebih kuat lah dibanding Bener fresh banget, karena graduates. kan emang rata-rata perusahaan-perusahaan kan memang nyarinya adalah pengalaman Betul. minimal 1 tahun ya. Ya, Karena minimal 1 tahun. bener banget. Selain itu kalau misalnya kita nggak punya pengalaman, ya mungkin juga agak berat ya. Tapi belum bisa, tapi sebenarnya better punya pengalaman lah 1 tahun. Gitu Bener kan. banget, iya. Oke, tadi itu sekilas perkenalan gua, terutama khususnya gua di siapa sih gua ini di Wiyata Mandala ya sebagai mahasiswa aktif. Sekarang gua mau memperkenalkan elu dong. Gua. Yoi. Oke, buat para audiens, Audiens. buat para penonton di rumah, Mungkin lebih enak kita panggil mereka dengan sebutan yang lain. apa tuh?
Wimers. Wimers. Oke. Wimers lah ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini lagi nonton kita panggilnya Wimers ya. Denger Wimers. Wimers. Silakan Baru diperkenalkan kenal background. ke para Oke. Wimers ini. Nama gua Calvin Jonathan. Bisa dipanggil Bisa dipanggil Bang Jo. Bang Jo. Bang Jo, siap. karena biar akrab aja. Ini kan kita, setahu gua Wiata Mandala ini kan kampus milenial. Ya, Bener dong. benar. Jadi nggak ada gap-gapan kita. Iya, Bang- walaupun Bung Leo ini ya dengan Bang Jo ya Bang sebutannya. Jo. Bang Jo ini kita beda sekitar berapa ya? 2 tahun ya kurang lebih ya. 2 tahun lah. 2 tahun. 2 Tapi dengan angkatannya si Bang Jo ini dengan angkatannya gue itu tetap nggak kerasa ada gap, bikin event bareng di Betul. kampus ya. Jadi Kita itu pernah ikut event bareng. pernah bikin acara Natal, Natalan. habis itu makrab, terus juga pokoknya seru banget. Tapi BTW meja kita masih kosong. Masih kosong. Bagi teman mungkin para investor dari Iya, luar boleh ada yang lah. mau naruh produknya di sini, Iya. bisa aja hubungin di kontak No. person kita. Yes, Wede. ya. Kali Siapa aja tahu kan. kali aja yang toko hijau atau toko oranye gitu mau ngisi di sini. Iya, ya. hijau, biru, oranye, minuman gitu kan. Minuman. Snack gitu. atau mie instan. Aduh, kalau Ya. mie instan tuh ingetnya sama apa ya? Hmm. Gak bisa kita sebut. Jangan disebut karena Tidak boleh. kita belum ada sponsor. Ya siapa tahu mau. Siapa tahu mau, kan. Ya kan? Jadi sponsorinnya itu sponsorin apa sih? Sponsorin siapa? Podcast Wim Podcast. Wimcast ya. Nah, jadi pada episode pertama ini kita akan ngelakuin yang namanya perkenalan ya. Betul apa banget. itu Wimcast? Benar, apa itu Wimcast dan siapa sih orang-orang di balik layarnya? Betul, itu yang paling penting. Dan siapa sih hostnya, itu yang paling penting. Was. Nggak kan dia udah, gue juga. Oke, itu adalah poin utama dari Wimcast ini sendiri ya. Betul banget. Oke, jadi kita akan datangkan Tapi langsung. tunggu Le, sebelum kita memanggil narasumber kita, Oke. bintang tamu kita, Oke. sebelumnya kita mau mengucapkan turut berduka cita ya atas gempa bumi yang ada di Cianjur. Yes. Pray for Cianjur. Pray for Cianjur, semoga para korban diberikan, ya korban yang meninggal diberikan ketenangan sehingga berada di sisi Tuhan. Dan juga Ya. keluarga yang Keluarga ditinggalkan. ditinggalkan diberikan ketabahan, Diberikan ya. ketabahan. yang luka semoga cepat sembuh dan semoga cepat pulih Cianjur. Iya. Benar banget. Doa kita menyertai teman-teman yang ada di Cianjur. Yes. Lanjut lagi ke perkenalan ya. Betul banget. Perkenalan Wimcast yang akan disampaikan langsung, yang akan dikenalkan langsung oleh sang inisiatornya. Inisiatornya. Ya, itu bintang tamu yang Bintang tadi kita tamunya jelasin. juga untuk episode pertama karena ini Episode episode pertama kita Yes. nih Wimcast episode pertama dan bintang tamunya juga orang yang biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Gak usah nggak yang spesial. Justru banget. dari pertama ini kalian bakal lihat episode-episode selanjutnya. ya. Betul banget gitu kan. Mungkin akan ada bocoran dari orang ini. Episode keduanya gimana, Betul. ketiga gimana, keempat Benar-benar. gimana. Kemudian apa sih topik-topik yang ingin bahas tuh, temanya jadi satu, apa sebenarnya tujuannya? Nah, kita panggil, inilah dia Bapak Michael Petra. Pati Pelohi. Wow, ini Wede. langsung bersama dengan sang inisiatornya ya. Ini dia. Kita udah siapin 100 pertanyaan. Jangan. 200. 200 bahkan ya, banyak Bahkan banget. Jangan tapi dong. ini ya, Pak. Pak ya, Pak banget. Pak panggil apa nih? Petra aja. Oke, Pet. Hei. Oke, Pet. Waduh. Di depan kamera nggak apa-apa, Pet. Nggak apa-apa. Di belakang tetap manggilnya Kak. Oke. Boleh lah manggil Petra atau Kapet Iya, juga Kak boleh. Petra Kakak boleh. Petra. Tapi lu lagi nggak diprediksi ya? Jaya. Agak mirip ya sama Haji. Gak ada, Andre. gak ada. Dan muka gue dipajang Andre nih. Gak bener nih pasti. Ntar kita juga mau bikin jaket mukanya Kak Petra. Wah. Oh, Petra Club. Wah. Wih. Prediksi KW. Ya. Aduh, nggak ada jokesnya lagi. Mau ngomong apa bingung gue. Nah, Kak Petra. Iya. Ya, boleh menyapa dulu dong para Wimers dulu. Halo para Wimers. Wih. Semangat terus. Terus jaya. Jaya. Oke. Mentang-mentang prediksi ya. Jadi pembicaraan kita santai, enjoy banget tentang perkenalan Wimcast kali ini biar teman-teman sebelum menonton episode-episode selanjutnya biar tahu nih tujuan Wimcast tuh buat apa Betul. sih ya. Biar
Dan juga pembahasannya juga pasti menarik ya, Bung CJ ya. Bener banget, kalau nggak menarik nggak mungkin ada. Iya, ngapain dibuat? Ngapain dibuat? Iya, apalagi kalian yang mau kuliah sambil kerja atau yang mau fokus kuliah, ini cocok banget podcast ini. It's your time. Iya. Anjir, it's your time. Ini betul namanya kita anggurin aja. Iya. Oke, langsung saja Kak Petra Oke. boleh perkenal diri ke para Wimmers. Tadi udah kenalan. Bukan, kayak background, mungkin Oh, lebih detail lagi. boleh, boleh. Hobi, kenapa sih bisa suka casting atau podcast ini gitu? Boleh, silakan diperkenalkan. Oke, sebenarnya sih saya yang mengundang kalian ke sini kan. Oh iya. Sebenarnya lebih tepatnya begitu sih. Iya, kan? Lebih tepatnya, tapi kenapa kita yang ngerasa Seakan-akan memperkenalkan sang tuan rumah ya. Agak aneh nih. Enggak. Jadi sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Wah, luar biasa. sama-sama? Setidaknya- Masih kaku aja. Masih kaku Itu aja. ada tombol pijit di bawah. Enggak, maksudnya terima kasih pada diri saya sendiri karena sudah mengundang diri saya sendiri ke sini. Untuk datang di ke podcast podcast ini ya. Jadi perkenalkan tadi namanya udah benar tapi memang kurang sedikit aja. Michael Petra Pati Pelohi SIKOM. Oh, iya. Karena nyarinya 4 tahun coy. Jadi harus diakui ya. Iya dong. Iya dong. Agak capek ya nyarinya ya. 4 tahun. Iya, jadi saya lulusan ilmu komunikasi terus juga sudah hampir 10 tahun berkecimpung atau Berkecimpung di di dunia. dunia pendidikan tinggi. Oh, Jadi saya sudah gue sudah kerja di dunia pendidikan tinggi hampir 10 tahun. 10 10 tahun. Waktu Yes. yang lama. Itu dikit lagi KPR rumah, Bro. Nah, Selesai itu. sudah sih kayaknya. 10. Sudah. Salah. Salah. Nanti kita korban TikTok ya. Salah. Kebanyakan nih. Jadi jadi saya kok saya lagi sih? Gue. Santai aja. Enggak, kalau saya takutnya terlalu kaku ya. Iya. Jadi gue itu jiwanya pengen terus muda. Jadi gue kerja di dunia pendidikan tinggi. Jadi ketemu sama anak-anak mahasiswa-mahasiswa yang pemikirannya tuh bebas, pemikirannya tuh kreatif ya. Betul. Jadi dunia itu bikin saya lagi bikin gue tuh terus muda gitu, merasa jiwa muda banget gitu. Iya, dari mukanya kelihatan. Coba tebak usia. Kalau tebak nanti di kolom komentar ya. Bagi yang bener ya, nanti akan dapat hadiah. Nggak ada. Dapat tumbler dari Vietnam. Oh itu emang ada sih. Ada, Atau itu ada. pulpen touchpad buat handphone. Wih, bener. Makanya datang. Kalau misalnya mau dapetin secara gampang, datang di student gathering. Student Vietnam gathering. Mandala, Jadi game-nya. dan kenapa gue ada di sini? Gue itu salah satu juga staff atau karyawan di Wiyata Mandala dan bekerja sebagai marketing team leader. Seperti itu. Jadi 10 tahun coy, ini pengalaman Yes. yang gak main-main. 10 tahun dan ya sekarang biasa jadi aja sih. Oh, enggak. 10 tahun tuh lumayan. Jatuh bangunnya udah ngerasain dong di dunia pendidikan tuh. Iya ya. pahit betul. manisnya ya. Getir perihnya. Tadi kan ngomongin senengnya karena merasa muda kalau di dunia pendidikan. Pahitnya. Pahitnya. Oh ya, 10 oke. tahun tuh. Pahitnya ya. Pahitnya tuh sering ketemu sama anak-anak mahasiswa yang jiwanya tuh masih ketinggalan, kayak masih merasa dia itu masih SMA. Oh, masih kanak-kanak. Ya, terus juga penakut, takut belajar, takut membuat sesuatu gitu. Jadi masih takut maju. Bahasanya itu takut maju, dan itu kayaknya ngelihatnya tuh kayak gregetan gitu. Jadi ya seperti itu sih kadang-kadang. Gimana ya? Gue perasaan di zaman itu pengen coba banyak hal gitu. Kenapa anak-anak yang mahasiswa yang ini kok nggak mau atau berat atau apa gitu ya. Iya. Tapi memang banyak sih ya, kita nggak tahu ya kalau di luar ternyata mereka ada masalah atau apa, kan kita nggak tahu. Ada faktor-faktor lain. Ya faktor-faktor lain. Tapi ya itu sih yang bikin yang gregetannya gitu sih. Gitu. Oke. Berarti 10 tahun ya. Jadi Ya, pahit lumayan. manisnya udah ngerasain. Sebenarnya kalau mahasiswa nih banyak banget Bung Siji atau Kak Petra. Di luar sana mereka yang kuliah cuman sekedar kuliah pulang gitu. Ya ini mungkin salah satu dari teman-teman yang takut maju mungkin ya, karena nggak mau ngelakuin ini, nggak mau ngelakuin itu. Ada ya, betul. Jadi nggak menyalahkan mereka kuliah pulang. Mungkin mereka punya tujuan lain di luar sana, tidak salah. Tapi ya itu kadang saat dia sudah memilih untuk kuliah,
harusnya kan dia udah punya komitmen di saat kuliah dan jiwanya itu udah ada jiwa di sini tuh udah jiwa perubahan. Kalau bahasa Jawanya agent of change. Oh. Jawa. Itu Bahasa bukan Jawa. Jawa. Oh, bukan, salah. Maaf, Itu bahasa Sulawesi. Sulawesi. Bukan juga. bukan. Apa tuh? Uganda. Uganda forever. Wakanda. Wakanda, salah ya. Oh, boleh juga nih, boleh. Jadi teman-teman yang udah ya kebanyakan kuliah pulang tuh sangat disayangkannya adalah dia akhirnya tidak explore lebih dari dirinya gitu. Sayang Itu banget doang. ya makanya. Iya, jadi itu sih yang bikin gregetannya. Padahal di kuliah itu banyak kegiatan ya. Justru di saat lu kuliah tuh tepat untuk belajar. Setuju gak sih? Nah, Setuju kebetulan banget. kan Bang CJ ini kan juga ngurusin kemahasiswaan nih di Weta Mandala kan. Jadi Betul. ya itu. Jadi paling nanti kan kedepannya banyak UKM, unit kegiatan Betul. mahasiswa. Itu kegiatan mahasiswa tuh semakin rame, semakin banyak. Mahasiswa jadi sadar gitu kalau ternyata memang mereka harusnya begitu. Harus berorganisasi, berorganisasi, beraktivitas. bereksplorasi. Dan ini waktunya mereka gitu buat Iya. mencoba. This is the time, Ya, betul. betul. Kecuali memang sudah berkeluarga atau sudah memang punya usaha ya di Yes. luar, Ya. ya itu oke loh. Tapi kalau misalnya masih muda, umur masih 20, 25, kenapa enggak gitu? Kenapa nggak nyoba gitu Yes, kan? kenapa? Ada Justru apa? masa-masa untuk pencarian jati dirinya tuh saat ini ya. Kalau SMA Iya. SMK mungkin ya masih Masih belum tahu, ada belum yang dapat. ada Iya, enggak. Cuman betul. ini waktunya gitu. Bener karena Ya. yang kata Kak Petra bilang tuh emang bener. Karena begitu pas gua kuliah pun juga gua memikirkan hal yang Sama. sama Ah, gitu. Makanya betul. ini kayaknya waktunya buat kita explore deh, buat belajar deh. Iya, memang benar, betul. Nah, justru dari ini semua Ya, dari gua yang belum selesai ngomong di podcast. saya. Oh, lanjut, Nggak apa-apa, lanjut. nggak apa-apa. Nah, jadi sini dari rangkaian-rangkaian ini yang tadi kita bicarain Ya. itu menyangkut tentang pembicaraan Wimkes kita nanti ya. Itu akan betul. mengajarkan teman-teman bagaimana nanti aktivitasnya di Betul kampus, kegiatan, terus habis itu organisasi juga ya. Mesti Ada yang paling organisasi. aktif nih. Ya, di Ya. organisasi WYM ya. Dulu Oh, dulu. Dulu, ya. ya. Di WYM tuh ada badan organisasi kayak BEM gitu. ada Nah, dan Ya udah jalan kan? Udah jalan. ada jalannya. Namanya apa kalau boleh tahu? Ada nama BEM. khusus? BEM. Oh. ada pergantian nama lah dari zaman gua mungkin juga bilang founder juga ya. Apa ya? Pencetus utamanya adalah di angkatan gua memang. Oh ya. Oke. Cuman namanya waktu itu belum BEM, masih Ikatan Mahasiswa Weta Mandala. Oh, IMW. IMW. Itu gua tahu tuh. Ya, ya. IMW. Nah, begitu gua lulus, terus diganti kan dengan anak-anak yang baru ini kan. Adalah perubahan nama jadi Badan Eksekutif Mahasiswa karena sudah lumayan banyak anak-anak yang berminat waktu itu. Oh, oke. Oke. Nah, Kak Petra, Ya. balik lagi kita pengen nanya nih, kan kita kepo juga ya Bener, tentang Wimkes ini. Apa sih tujuan pembuatan dari Wimkes? Tujuan utama lu Tujuan, oke. Sebelumnya kan tadi udah gue kenalin kalau gue tuh marketing team leader ya. Jadi salah satu tujuannya adalah memasarkan pasti. Jadi kampus Weta Mandala ini kan sudah mulai berkembang ya. Dan kita kenapa buat podcast juga? Karena ini adalah salah satu media terkini atau kekinian. Ya kalau kalian suka searching aplikasi TikTok ya nggak apa-apa sebutin TikTok ya. Jadi banyak banget potongan podcast. Oke. Betul. Nah, potongan podcast itu adalah konten. Tadinya kita buat program konten kreator. Nah, di situ kita kesulitan. Dari tim marketing kita kesulitan mencari konten kreatornya. Gitu. Jadi awal mulanya lu membuat Podcast. karena pengennya tadinya konten hasratnya kreator. konten kreator awalnya. Pengennya karena kan memang lagi tren gitu kan bikin konten yang lucu-lucu dan segala macam. Tapi ternyata kita kesulitan. Nah, akhirnya kita nggak mau stuck, kita bikin yang lain yang bisa kita lakukan. Kebetulan WYM atau kampus Weta Mandala punya ruang podcast. Wih deh, keren. Kasih tepuk kaki dulu dong. Jangan, susah. Tepuk Nggak tangan. kedengeran. Tepuk Tepuk tangan. Jadi ini adalah salah satu fasilitas yang ada di Weta Mandala Betul yang banget. yang mungkin selama ini belum terpakai. Oh. Belum dimaksimalkan Belum lah dimaksimalkan bahasanya lah. ya. Jadi setelah saya gua dan tim marketingnya berdiskusi gimana kalau kita coba buat Kita pakai lah, kita maksimalkan lah. maksimalkan lah. Ya udah akhirnya gitu gue dan tim setuju
dan pimpinan juga setuju, kita gas aja nih untuk Betul bisa banget. bikin, ya kan? Karena lagi ada tempatnya juga kan. Betul. ada Jadi fasilitas. fasilitas ini kita gunain semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau teman-teman yang sekolah-sekolah atau anak-anak SMA, SMK yang untuk bisa mengenal lebih dalam lagi tentang kegiatan Maya. Benar. Kan kalau misalnya datang ke sekolah perkenalan ke setiap kelas itu udah cara yang biasa lah ya. Ya itu udah pasti kita Cara- lakukan. Itu betul. memang kita tetap lakukan Pasti ya lakukan. dari kampus Wiyata Mandala secara rutin ya mungkin kata Betul, seperti betul, itu. betul. Tapi kalau misalnya secara podcast sendiri mungkin kita bukan yang pertama atau Mungkin kita bukan. bukan Kita ya? bukan yang pertama, tapi mungkin ide kita adalah ide yang pertama nanti. Wih. Ini nanti gue mau kasih beberapa ininya apa namanya Teaser. teasernya apa aja sih yang akan ada di sini. Oke, menarik. Itu. Ya, jadi teman-teman juga dari episode pertama ini udah tahu nih jalan ceritanya Wimcast ini mau kemana. Oh iya, saya mau kenalin tim saya dulu. Ada tim juga Iya tuh, dong. nggak ada sendiri. timnya? Ada Iya. orang di balik layar lah. Iya dong. istilahkan. Jadi Ada orang di balik tahu. Anjay. aduh, tahu bulat. Digorengnya dada. Boleh, silakan dikenalkan dulu dong. Oke, jadi kebetulan di sini gue sebagai produsernya, ya untuk saat ini begitu, ya, director juga sih. Dan ada tim di belakang saya ini ada Mas Daniel Oh, Mas Wiguna, Dani. sarjana ekonomi. Selamat datang, Mas Dani. Ini kalau teman-teman di rumah tahu ini adalah yang pernah viral. Yang Es kepal demi Milo. Tuhan. Oh, bukan. Itu Arya Wiguna. Bukan. Bukan, tapi Daniel. Daniel. Tapi ada wigunanya kan? Beda. Atau kita ubah aja jadi Wigundam. Wah. Wah. Gundam. Tapi masnya kenapa nggak itu aja? Demi Tuhan. Waduh. Bukan biasanya itu. Viral loh. Kata Nah, siapa so tahu. Kebetulan nih dia orang yang spesial ya buat Kenapa? hidup saya. Iya. Waduh, Nggak, kenapa? jadi intinya beliau ini asik ya. Operator Operator. dan juga editor editor. dan juga Investor. investor. Enggak ya. bukan. Jadi dia yang membuat semuanya itu teknisinya dari praproduksi, produksi sampai pasca produksinya. Oh, jadi Dia sendiri udah ya? tahu nih ya. Enggak Nah, sendiri sih, ya sendiri untuk masalah teknis. teknis orang Ya. belakang layar lah. Belakang lah ya. Iya, jadi kalau boleh tahu nih proses produksinya kayak gimana? Tadi Nah, kan yang proses soal produksi ya. DW. Mungkin gue di sini menjelaskan awal-awalnya aja, nanti mungkin Dewe-nya kesini untuk mau jelasin beberapa hal teknis ya. Kalau gue sih untuk gambaran awalnya aja. Jadi karena kita di awal tadi kan gue udah bilang kita punya ruang podcast. Betul. Jadi kita maksimalin nih. Nah di ruang podcast tuh ada apa aja ya? Kita ada ya mic segala macam, udah lengkap sebenarnya sampai mixernya udah lengkap. Nah terus yang kita butuhin apa lagi? Nah kebetulan ada beberapa alat-alat yang udah kita punya juga ternyata, kayak kamera kita pinjam juga di divisi kemahasiswaan gitu Kamera kan. bersama lah. Kamera bersama gitu. Jadi Bareng-bareng. kan punya sebenarnya alatnya udah ada nih. Udah ada ya. Ya, tapi tinggal operatornya. Makanya saya bilang dia itu berharga buat saya. Ini mas 2000. Parkir. Jadi itu maksudnya adalah itu. Jadi mungkin kalau untuk teknis Dewe atau Daniel Wiguna silakan menjelaskan Sarjana sarjana ekonomi. ekonomi. Silakan. Kedengaran nggak suaranya? Silakan dijelasin. Proses produksi. Wah, kita belum tos dulu nih. Kita tos dulu dong. Wih. Ini kalau teman-teman tahu ini salah satu bintang film yang ada di Naruto. Cakep. Siapa tuh? Hiruka. Iya. Bukan dong. Bukan ya? Bukan. Gama Bunta. Jadi kodok. Bukan. Kodok Zuma. Saya enggak. Mukanya udah mirip loh. Enggak. Saya manusia biasa. Manusia biasa. Manusia biasa ya? Iya. Kalau nggak bisa kan demi Tuhan. Bukan. Wiguna. Arya Wiguna mulu yang dibahas nih. Tapi kan Wiguna juga. Enggak, bukan. Dari ratusan Wiguna di dunia ini, masa suatu keluarga semua sama Arya Wiguna? Iya, kata siapa? So tahu. Lah, So tahu dia. lu jangan mata gitu dong, gue jadi bingung. Ye, Kalau dikasih taunya ngeyel nih enak emang. Ya udah, ini apa pertanyaannya teknis? ya teknisnya gimana lah?
Ya paling kalau masalah teknis ya pasti kita kayak awalnya pasti briefing kalian dulu nih, briefing dulu. Biar flow-nya tuh kelihatan. Ayo. We are fighting gamer. Dikasih bridging langsung. Kita emang orang harus dipancing. Oh iya. Biar tahu titik editnya ya. Betul. Ya, oke. Ya, kalian briefing dulu pastinya, kalian briefing terus saya atau kita tuh ya setting dulu. Ya, nanti biasanya dibantu sama Bapak Petra Patipelohi. Ya, Esikom. Nah, itu Di sini tuh nama gelar harus disebut. Harus disebut. oh, iya. Di sini nama gelar disebutin. Betul. Oh, oke. Keluar dari ruangan sini. Kalau di sini ya biasa aja. Kayak tadi kan. Oke. Udah nggak penting-penting banget ya. Iya. Kayak gue kan. Lanjut. David Jonathan S.A. I love you. Ya kayak gitulah kan kita biasanya gua pakai gue ya. Ini gua pakai mic. ya Agak lemes ya gue. jadi guys kalau boleh tahu. Enggak, kan dia pakai gua kan. Iya. Gue bingung pakai gua pakai Pakai apa. Lu ngomong pakai mic. Ya oke. Nih gua biasa prepare dulu sekalian sama kelistrikan segala macem. Oh, lu emang punya basic PLN. Iya, lu masang instalasi gitu, pasang listrik atau gimana? Gue perasaan selama 4 tahun ini nggak belajar PLN sama sekali dari sini. Oh, lu juga Lu alumni masih sini? di sini. Iya, saya alumni sini. Oh, kok kita baru tahu ya. Sangin enggak? Kalian belum perkenalkan saya. Oh, Pas iya. banget gitu. Dari sini tuh gue yang di angkatan ini di dalam layar ini ya. Nggak maksudnya terlebih apa di luar Kapetra ya. Gue paling tua. Oh, gitu. Tapi gue pura-pura nggak tahu lu adik kelas gue. Waduh, saking banyaknya mahasiswa di WM sampai kita Nggak kehitung kenal. soalnya. Padahal gue tahu gitu. Oh, padahal tahu. Tahu. Apalagi lu bagian kemahasiswaan, lu parah lu kalau nggak tahu lu. Tahu gue. Tahu. Apalagi ini Dewe begitu gue masuk kan Dewe masuk. Dewe itu dulu orangnya pendiam dia nggak Iya. nggak kayak sekarang berani ngomong depan kamera. Dulu kadang-kadang dia ngomong sama pohon pisang. Agak ini dia kejiwaan. Aduh. Oh, nggak boleh juga. Nggak mau pun bisa. Pon kelapa depan. Iya, kadang-kadang Dewe ya, gue bingung gitu kan. Zaman gue dulu kuliah ngeliat dia kan. Di kelas ngapain ngomong sama kabel. Gue tanya, "Weh, kenapa ngomong kabel?" Ini listriknya ngajak ngobrol kan. Enggak, ini bercanda ya, bercanda. Iya, Dia normal kok dia. Normal, gue normal. Kenapa? Iya udah. Terus jelasin Oh, juga lu yang nyiapin. oh ya, gue juga bagian nyiapin kamera, bagian nyiapin audio yang kayak suara sekarang gini. Iya, gue setting semua. Tapi lu udah lama gak main TikTok ya? Hah? Kenapa? Tiba-tiba main TikTok. Nah, BTW itu gue ngeliat tuh sebagai sosok konten kreator Javier, TikTok Javier. juga. Siapa? Oh, Javier. Oh iya. Ini sebelumnya parah banget. Kenapa semua orang bilang gue kayak mirip Javier? Emang Aneh banget. di WM itu emang banyak ininya apa? Kembarannya, doppelgangernya. Doppelganger ya? Kak Petra dibilang mirip Aji Andre. Lu Javier. Orang-orang bilang gue Stephen William. Wih. Buset. Enggak. Itu gua enggak terima doppelgangernya Stephen Williams, dia gua enggak terima. Proses editing. Proses editing itu paling masalah di kekuatan komputer aja sih. Tapi kuat lah ya komputer. Kuat kok, komputer WM paling kenceng. Elon Musk, Tesla itu kalah komputernya sama komputernya ya. Ini namanya Karena kalau nggak salah Pakai mata ngomong. ini namanya teori bluffing. tapi seru ya ngobrol pakai mata ya. Iya, seru. Sering mulat. Lama-lama gue FOMO. FOMO, fear of missing out ya. Gue orangnya kayak orang mau apa gue mau gitu. Oke. Oke. That's it. Sepi. Terima kasih Oke. atas penjelasan Terima proses kasih. pembuatannya. Semoga anda jadi konten kreator yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ini ke Kak Petra. Baik ya. Bye bye. Dah. Oh, gitu Ngomong ya. lagi. Gitu ya. Balik lagi Balik bersama Bapak Petra. Yes. Apa lagi? Ada pertanyaan? Oh, ini udah on nih kamera. Udah. Oke. Langsung. Ya. Kan ini kan FOMO gua. Balik lagi Yes, ya bersama yes, yes. dengan Kak Petra. Come Tadi back, udah come dijelasin sih proses Come back. produksinya
sama Sudah. Betul, karena tadi begitu dijelasin sama Daniel. Daniel kan apa proses produksinya adalah pertama dicuci dulu. buset. Bukan, itu bikin kerupuk. Ya kan? Beda. Iya, udah lanjut aja. Nah, podcast ini dibuat untuk sasarannya kepada siapa? Oke. Sasarannya kepada teman-teman yang ya masih sekolah pastinya. Jadi makanya kita pembahasannya sebelumnya disclaimer ya, kita pembahasannya pasti akan kita jauhkan dari isu sara, itu kita akan jauhkan Itu pasti. Ya tidak akan ada. Dan kita pastikan juga isinya bermutu dan berbobot. Berbobot. Yes, kepada teman-teman yang butuh banyak ya, anak-anak muda sekarang tuh banyak kebutuhannya sebenarnya. Butuh duit. Iya sama, saya juga. Cuma anak-anak muda. Saya juga. Tapi enggak, ini benar-benar. Jadi kalau ya Bang Leo atau Bung Jo. CJ, Bung Jo, ya, Bang Jo. Bang Jo ya, sering lihat sosial media kita tuh banyak sekali gangguan gitu loh. Dari bagian misalnya ada yang menampilkan pamer harta, Flexing. Oh, iya. flexing ya kan, terus ada yang lagi pamer apalagi lah pamer kebahagiaan, itu juga pamer sebenarnya, pamer kebahagiaan. Bahkan sisi negatif kayak porn gitu kan mungkin. Wah itu ya banyak hal sisi negatif di sosial media gitu, dan itu bikin anak-anak muda jadi kayak kebingungan. Nah, dan bikin insecure juga nggak sih? Betul, jadi insecure. Nah, kita di sini masuk untuk bisa memberikan hal-hal positifnya. Kayak contoh misalnya motivasi. Terus ilmu pengetahuan, ya dong. Hiburannya juga ada. Hiburannya karena pasti stres ya Betul. kan? Karena stres? Lihat muka saya. Menggambarkan pasti, ya. pasti. Jadi itu kita berusaha untuk kesana untuk memberikan vibes-nya itu gitu kan, positive vibes kalau sekarang kan ya. Positif, Iya dong. getaran positif. Wis, gile. Nggak itu Jadi bahasa Indonesianya. iya benar. Gak salah Je. Ya udah nggak Yo, apa-apa. iya. Kenapa jadi gue diliatin? Iya juga ya. Jadi itu yang sasarannya itu, dan kita kepengennya bisa punya impact ke teman-teman pendengar Wimers. Ya. Oh, bisa dibilang pendengarnya ini sasarannya remaja. Remaja remaja sampai ke anak muda ya, sampai ke gen ya, milenial pun masih bisa harusnya Masih bisa ngikutin kita. Tapi yang mungkin yang lebih dewasa pun juga nggak ada salahnya. Oke, nggak ada salahnya kok, nggak ada salahnya. Bener, Nggak ada Iya. salahnya. Jadi siapapun. Siapapun. Cuman memang di sini tujuannya itu ingin lebih ke Lebih mengarahnya ke ya anak-anak. menginformasikan juga, mengenalkan kampus Weta Mandala juga gitu. Karena nah ini nextnya ya, pertanyaan lanjutannya adalah apa aja nanti isinya podcastnya. Siap. Betul ya? Ini udah tahu pertanyaannya. nih. Berarti nih cuma gimmick aja nih. Saya yang bikin. Yang perlu gue pertanyaan kan Dewe. Ya. Bukan. Oh bukan, Kapetra emang. Ya, jadi pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya apa aja nanti isinya gitu kan. Nah, isinya adalah tentang kehidupan masa mahasiswa di perkuliahan. Oh, masa-masa berkuliah. Ya, masa-masa berkuliah dan informasi bisnis di era digital. Karena ini adalah kampus bisnis. Oh, oke. Ini kampus bisnis. Kenapa bisnis era digital? Kenapa Nah. nggak bisnis aja? Oke. Karena memang zamannya. Ya ini bentuk podcast ini kan juga karena mengikuti zaman. Ya. Ini kan media terkini yang sekarang bisa kita gunain untuk menginformasikan ke orang-orang pendengar atau yang lihat di sosial media mengenai Weta Mandala atau mengenai bisnis. Ya. Gitu. Karena kita kampus bisnis, kita nanti juga akan mendatangkan narasumber Yang berhubungan dengan bisnis. betul sekali. Yang berhubungan dengan mahasiswa. Yes. Gitu. Bener banget. Kayak dosen, Dosen. kayak nanti juga ada entrepreneur mungkin kita undang gitu ya. Terus juga kita mungkin undang mahasiswa pasti Pasti. undang mahasiswa, dan juga ada beberapa waktu nanti kita akan undang juga staff-staff kita di Weta Mandala. Yoi. Buat ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol ya mengenai kehidupan di sini gitu loh. Ya kita memang kampusnya belum besar, tapi hati kita besar. Kita memang Siap. Jangan disalah. Gue kan FOMO ya. Ya, mulai. Kampus kita memang belum besar, tapi jiwa kita besar. Nah, itu dia.
Dan satu Minum lagi. dulu ya. Salah. Oke, teman-teman, balik lagi bersama kita. Kita Bang berdua. We dan Widih. juga Bang Jo ya. Yoi. Teman-teman, tadi juga kita udah membahas bersama dengan Kak Petra Petra, sama si Wiguna tadi itu. Wiguna ya tentang apa itu Wimkes, Wimkes, kemudian juga cara pembuatan, proses produksi, Betul, arahnya Wimkes ini mau kemana ya kan? betul sasarannya siapa itu juga Udah dibahas semua. Nah sekarang kita lagi masuk ke segmen iklan marketing. Oke, Oke. jadi kita pengen memperkenalkan beasiswa di kampus Wiyata Mandala. Wow, ada berapa sih Kak Leo beasiswanya? Ada banyak, ratusan. Wah, gitu. kayak tank. Gua gak sebut. Panik banget, editornya juga panik. Enggak, gua gak sebut. Oke, buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang duduk atau tiduran yang menyaksikan kita, para Wimers ini kita pengen infoin informasi beasiswa. Betul banget. Ya, Karena beasiswa. banyak banget beasiswa yang bisa teman-teman dapat ketika berkuliah di Wiyata Mandala Tentunya. ya daftar. Jadi saat ini di bulan November kampus Wiyata Mandala sedang mengadakan beasiswa potongan 95% uang pangkal dan juga 95% Kak Leo. yes dan juga potongan uang semester 1 sebesar 50% tanpa tes. Wow. Tanpa tes, tapi selain itu ada ini gak sih syarat dan ketentuannya Syarat dan ketentuannya itu buat dapetin beasiswanya itu? ya. Jadi ini untuk kuotanya untuk 20 pendaftar pertama di bulan November. 20 pendaftar pertama di bulan November. Yes. Selain Dan itu, selain itu juga ada beasiswa hingga 100% buat teman-teman yang mau coba ya bisa ikut tes. Jadi ada beasiswa yang tes, ada beasiswa yang tidak atau non tes. Beasiswa tes ini kalau yang tes itu dapat 100% potongan uang semester 1. Dan juga ada juga potongan yang 50% uang semester itu sampai lulus. Jadi nanti pas masuk kuliah cuma bayar uang pangkal sama uang prakuliah aja. oh, jadi begitu masuk hanya Ya. membayarkan uang pangkal sama uang Betul. prakuliah tadi ya? Betul, prakuliah. Iya. Jadi terjangkau banget ya. Nah, oke, jadi kan di Wiyata Mandala itu ada uang pangkal sebesar 10 juta rupiah. Kemudian ada uang klaim prakuliah, kita sebutnya uang prakuliah sebesar 2 juta yang kayak termasuk jasa almater, KTM, uang ujian tuh udah include di 2 Udah juta include itu. semuanya tuh Yes. Kak Leo ya? Kemudian ada uang semester 1 yang dibayarkan di awal, itu kita sistemnya paket, udah termasuk UKT, BPS, SKS. Kalau kelas pagi itu besarnya 5 juta dan kelas malam itu besarnya sebesar 6 juta rupiah per semester. Per semester. Nah, jadi kalau total normalnya itu bayarnya kurang lebih 18 juta kalau kelas malam uang masuk pertama. Tapi dengan adanya beasiswa ini dari yang uang pangkal 10 juta teman-teman cuma bayar 500 ribu aja karena dipotong 95%. Jadi dari Dari 10 10 juta cuman bayar 500 ribu aja. Iya. Wah, gila sih. Terus Ini juga gede untuk banget ini promonya. dan lebih kerennya lagi adalah ada potongan semester 1 sebesar 50%. Jadi kalau misalnya teman-teman ambil kelas malam, biaya semesternya kan 6 juta, udah cukup terjangkau lah. Terus dipotong lagi nih 50%, jadi cuma bayar 3 juta di semester 1. Jadi bisa dibilang kesimpulannya dari 18 juta teman-teman cuma bayar kurang lebih 5 juta 500 ribu rupiah. Dari 18 juta jadi cuma 15 apa? 5 juta. 5 juta 500. Dari 18 juta jadi 5 juta 500. Betul. Dan ini yang beasiswa tanpa tes. Tanpa tes. Tapi Jadi- ada lagi beasiswa pakai tes. Ada, pakai tes itu teman-teman cuma bayar uang pangkal yang 500 ribu sudah dipotong ya 95%, ditambah uang prakuliah yang 2 juta 500. Semester satunya free 100%, tapi itu ada tesnya, Oh, ada jalur tesnya. Jadi kalau untuk yang tes sekali benar-benar masuk hanya membayar 2 juta 500. 2.500.000 dan nanti per semesternya itu akan dilihat nilai IP-nya. Oh, Harus di atas kalau- 3,5. Oh, syaratnya adalah melalui IP ya penilaiannya dari kalau misalkan IP-nya tinggi dalam satu angkatan berarti kan dia akan mendapatkan beasiswa. Yes. Ya, dan Itu juga akan- jangan lupa syaratnya harus ada raportnya juga, nilai harus rapor. harus ada nilai rapot Yes. untuk ikut tes itu. Ya, untuk ikut Jadi tes. kita akan lihat nilai rapotnya dulu, baru setelah itu bisa ikut tesnya. Kalau Ya. nilai rapotnya tidak memenuhi maka nggak bisa ikut tes. Ya, intinya adalah diseleksi ya. Diseleksi dulu. Nah, jadi Wiyata Mandala ini kan kita tadi membahas kampus yang dengan biaya yang terjangkau. Memang Wiyata Mandala itu jawaban dari teman-teman siswa-siswi yang pengen berkuliah, pengen punya tempat kuliah yang berkualitas, tapi Millennials. milenial juga dengan biaya yang terjangkau.
Itu dia. Karena kenapa? Karena masalahnya itu kebanyakan teman-teman yang mau kuliah itu terhambat di masalah biaya. Betul banget. Terus yang kedua lokasi, jangan lupa. Tadi kayaknya Oh kita iya. belum nyebut Belum lokasi. sebut lokasi Iya. kita di mana? Jakarta Barat doang tadi kita sebut, Iya. depan Lokasi kita halte di mana busway Pangeran Jakarta. Lokasi tepatnya tuh di Kita mana? ada di Jalan Mangga 2 Raya nomor 8B Jakarta Barat. Jakarta Barat. Dan ini tempatnya sangat strategis, ya, Strategis teman-teman. Karena tadi yang seperti Bang Leo dan saya yang apa Bang Jo, Bang Jo. Bang Jo ngomong Sendiri ya. Diri sendiri bingung. kaku Yes. yang Bang Jo Yes. bilang bahwa kampus Biata Mandala ini strategis banget karena kita dekat dengan halte busway. Betul, di depan kampus kita. Betul, Persis. ada halte busway Pangeran Jakarta. Lalu kalau misalkan teman-teman yang akses kendaraan melalui kereta, kita dekat banget sama stasiun kota. Stasiun kota. Itu hanya dengan berjalan mungkin 100 meter. Enggak. Enggak, enggak. Nggak Kurang. nyampe. Apa? Kurang, 100 meter. Kurang, lebih, 100 meter Lebih. lebih. Ya, 100 1 kilo lah, 1 1 kilo kilo. ya. 1 kilo lumayan 1 kilo. Hampir 1 kilo. Hampir 1 kilo lah ya, tapi Ya, belum 1 kilo belum lah. sampai 1 kilo. Itu kita bisa deket dengan stasiun kota gitu. Ya, jalan kaki aksesnya juga gampang. Aksesnya gampang banget dan dalam waktu 2 tahun kan akan ada pembangunan MRT. Betul. Cepet lagi. Nih Ada Bung CJ rumahnya di ini dia. Bongkar. Digusur. Digusur. Rumahnya rumah Lego. Aduh. Gusur bangun lagi, pasang lagi. Pasang lagi gitu. Aduh. Tapi benar kan dalam waktu 2 tahun lah, dalam waktu 2 tahun lagi nanti kan Ya. akan ada MRT. Nah, Ah. mungkin teman-teman ada yang kampusnya biarpun di daerah Mangga 2, Yes. tapi bisa jalan-jalan ke daerah Senayan. Senayan, HI. Iya, benar HI. kan? PI. Kalau jam istirahat kuliah gitu ya. Iya, bisa aja kan daripada ini Blok menuju M, bahkan Blok bisa ke M. Di Blok M bisa ya. Bisa dong. Dengan mudah, dengan cepat. Iya. bisa Blok M. Ya, jadi teman-teman buat yang apalagi teman-teman yang masih bingung Bisa ke kuliah blok. nih ya, udah bingung kuliah, udah di Wiata Mandala Iya. aja karena akses transportasi deket. Dan juga jangan lupa kita juga nggak jauh dari akses tempat wisata. Wah, apa tuh? Kota Dunia Tua. fantasi. Dufan. Oh, dikira Kota Tua. Ancol. Itu dekat banget sama kita loh. Terus Iya. kalau mau beli baju, Beli baju juga ada. ITC Mangga 2. Iya, dekat banget. Mau beli elektronik Ada di Harko. Harko Oh. Mangga 2. Kalau Harko Mangga 2, Harko Glodok. Kalau ada yang mau suka hunting foto, ada kota Kota Tua. Tapi kalau mau kuliah di Diemin aja. Masuk. Apa editor nyanyi jago bridging. Emang. Sebenarnya kita Luar nih, biasa. apa dalam tim kita ini kita tuh memang nggak ada, Nggak ada tim apa-apanya. produksi. Nggak ada. Semuanya akan jadi bintang. Semuanya sebenarnya tim kreatifnya kita semua gitu. Iya. Jadi intinya itu. Jadi benar. Jadi ini adalah salah satu manfaat podcast ini untuk memberikan informasi mengenai masa depan Masa depan. buat Wimer. Welcome to the future. Welcome to the future. Welcome to the future. Welcome to the jungle. Oh, Iya, bukan. Salah. Siapa tahu. Salah. Salah. Sessionnya gimana closingnya kita? Oke. Ya udah closing nih. Untuk di akhir mungkin gua akan memberikan sebuah statement Asik. buat para audiens di rumah. Woi. Wimers. Wimers di rumah. Viewers ya. Ini yang gue tunggu-tunggu nih. Ayo, J, gas. Dalam hidup ini cuma ada 2 pilihan. Bener kan? Pahit, manis. Benar, baik. Benar, salah. Benerin dong, ada yang bener. Benar, salah. Jahat, baik. Melawan arus dan mengikuti arus. Kalau misalkan teman-teman melawan arus, salah. Ayo udah ulang. Ulang lagi, Motivasi ulang. ulang. deh. Ini serius ya, buat para Wimers di rumah. Tolong resapi. Bayangkan ketika kamu tidur. Ya, Bukan. Salah. Nggak, tapi ini serius. Dalam hidup ini ya, teman-teman harus ada 2 pilihan. Benar atau salah. Baik atau jahat, iya atau tidak. Melawan arus atau mengikuti arus. Kalau misalkan teman-teman mengikuti arus, teman-teman akan sama dengan ikan lainnya. Tapi, jika teman-teman melawan arus, maka teman-teman akan sama kayak Nemo. Oke. Maka itu closing statement kita. Sampai jumpa di Wimcast episode 2. ditunggu ya. Yuhu.